ngosek WC lanjut berkebun. Assalamualaikum. Apa kabar nih teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Video ini ku ambil saat sore hari. Ya belum sore-sore banget sih, masih jam 2:30. Dari tadi ku tungguin si adik nggak mau bobo. Mumpung adiknya juga lagi anteng, jadi aku mau ambil jemuran dulu teman-teman. Luar biasa ya cuaca hari ini. Panas banget teman-teman, Masya Allah. Saking panasnya ya, nyeplok telur di bawah sinar matahari kayaknya bisa deh. Enggak segitunya lah ya, tapi ya lumayan lah panasnya teman-teman. Dan pakaiannya aku tumpuk aja di sini teman-teman, ntar aja deh ngelipat pakaiannya ya. Nah sekarang ini aku lanjut mau membersihkan kamar mandi karena udah seminggu nggak ngosek-ngosek, jadi lantainya itu licin. Karena aku punya dua bocah yang super duper aktif, jadi harus serajin mungkin ngosek-ngosek. Takutnya ada insiden-insiden yang tidak diinginkan kan. Oh ya teman-teman, berbicara tentang kamar mandi ya, kalian pernah nggak sih mengalami hal konyol ini? Hal-hal konyol yang pernah ku alami di dalam kamar mandi. Pertama ya, saking gesitnya badanku, aku mandi sampai lupa bawa handuk. Kalian pernah nggak? Nah, yang kedua, saat mandi ternyata sabunnya habis nih. Auto kita buka dong, sabunnya masih terbungkus. Saking cepet-cepetnya aku buka bungkusan sabun itu, tangan kita kan itu udah basah ya. Otomatis licin dong kita megang sabunnya. Sabunnya lompat dan masuk kloset. Astagfirullahaladzim. Karena sabun udah masuk kloset, nah kita nggak punya stok sabun lagi nih. Adanya cuman sampo kan. Mau keluar beli sabun kok ya males ya, karena kan sudah terlanjur di kamar mandi dan sudah diguyur nih badan, otomatis udah basah nih. Adanya sampo. Ya udah deh, sampo itu yang dijadikan sabun badan. Astagfirullah. Kalau sekarang sih udah enggak ya. Kalau kehabisan sampo ataupun sabun, yang jadi sasaran jadi sabunnya anak-anak atau samponya anak-anak. Sama halnya juga kalau kehabisan sampo. Kehabisan sampo ya pakai sabun untuk nyamponi rambut. Allahu Akbar. Dalam hati sih ngerasa aneh dan apes, tapi daripada kepala terasa gatal kan, jadi ya pakai aja deh. Nah, satu lagi nih teman-teman, hal konyol yang pernah kulakukan saat masih remaja ya. Lebih tepatnya sih saat masih anak-anak hingga tumbuh remaja. Aku kalau mandi itu ya nggak berani tutup mata teman-teman. Dalam bayang-bayangku ya, takut kalau airnya itu berubah warna menjadi merah atau terbayang-bayang tentang hal-hal horor gitu loh teman-teman. Jangan katakan kalian gak mengalami hal yang sama denganku ya. Wah, kalau kalian bilang gak pernah mengalami seperti yang ku alami, terlalu perfect kehidupanmu teman-teman. Nah, kalau kalian pernah mengalami hal konyol apa nih di kamar mandi? Ketik di kolom komentar ya. Nah, ini aku percepat saja, ini udah selesai aku membersihkannya teman-teman. Untuk tempat tabungannya aku nggak shoot ya. Ya kali mau ku perlihatkan tempat tabunganku, bisa langsung viral saya guys. Nah ini aku sudah mulai ngisi embernya ya. Aku punya dua tampungan air karena ya airnya itu ada jam-jam tertentu dia mati teman-teman. Alhamdulillah udah aman lah untuk anak-anak, udah nggak licin lagi. Cukup lah ya. Karena si bungsu ini udah teriak-teriak manggil ibunya di kereta. Kayaknya dia ini udah ngantuk ya. Karena memang harusnya dia ini udah tidur. Ya udah deh, aku mau nidurkan dulu. Nah sekarang ini aku lagi ngayun dia. Anak aku ini kadang mau diayun, kadang nggak mau. Jadi dia ini diayun tapi nggak ketagihan gitu loh teman-teman. Nggak harus bawa ayunan kalau lagi bepergian. Alhamdulillah ini bentar aja ku ayun dia udah tidur. Sebelum ku tinggal ku ikat dulu nih kain pinggiran ayunannya. Takutnya terjadi insiden-insiden yang tidak kita inginkan ya. Jadi lebih baik diikat kuat seperti ini teman-teman, kan supaya lebih aman. Nah kalau udah aman gini, aku mau melakukan aktivitas selanjutnya. Aku pakai kaos tangan dulu, takutnya ya tanganku yang halus mulus ini lecet-lecet ya kan.
Bercanda loh ya teman-teman, tanganku ini udah kasar. Jangan nanti tambah kasar ya, lebih baik pakai kaos tangan aja deh supaya lebih aman. Nah teman-teman, jadi ini aku mau berkebun. Lebih tepatnya cabut rumput sih ya, bukan berkebun yang gimana-gimana gitu. Kalian lihatlah tanaman jaheku ini teman-teman, Masya Allah. Kalian teliti nggak sih ngelihatnya? Ini tuh udah banyak banget ditumbuhi rumput liar teman-teman. Bahkan ada rumput yang sama tingginya dengan jaheku. Jadi susah dibedakan kan, mana jahe, mana rumput. Nggak enak juga dilihat teman-teman. Emang sih sama-sama hijau, tapi kan nggak enak dipandang ya kan teman-teman. Selain itu ya, rumput liar itu dapat mengambil nutrisi dari tanah itu. Sedangkan tanahnya ini kan sudah kutanami sama jahe. Nanti malah jahe dan rumput ini saling berebut nutrisi. Nah, ujung-ujungnya hasil umbi dari jahenya itu nggak bagus teman-teman. Jadi sebaiknya rumput liarnya itu dicabut. Ini nggak berlaku pada jahe aja ya pada tanaman-tanaman lain juga seperti itu. Dan rumput ini itu harus dicabut secara manual. Nggak bisa tuh memakai produk pembasmi rumput liar. Bisa-bisa bukan hanya rumputnya aja yang mati, tapi tanaman yang kita sengaja tanam juga akan ikutan mati ya kan. Ditambah lagi sekarang itu sudah masuk musim penghujan, jadi rumput-rumput liar ini semakin merajalela teman-teman. Dan cabut rumput ini ya sebenarnya hal yang tidak kusuka teman-teman, tapi ya mau nggak mau harus dicabut kan. Biasanya sih suamiku yang cabut-cabut ini, pokoknya urusan perkebunan itu suamiku semua yang lakukan teman-teman. Hanya saja hari ini itu kan mumpung anak-anakku dua-duanya itu lagi tidur, aku juga nggak ada kegiatan lain, jadi aku aja deh yang kerjakan. Siapa tahu kalian salvo kan kenapa jahenya ini banyak. Sebenarnya sih ini idenya suami ya. Kalau banyak yang ditanam, jadi dia membawa semangat gitu loh teman-teman. Semangat untuk merawatnya, semangat untuk menyiraminya, semangat untuk mencabuti rumput liarnya. Kalau hanya sedikit yang ditanam itu, jadi males mau merawatnya teman-teman. Tuh juga kan kalau orang tuaku datang atau kerabat-kerabat itu datang, dia bisa deh ikut panen-panen jahe untuk dibawa pulang kampung kan ke karosa. Selain itu juga kalau banyak umbinya kita sering membuat sarabak teman-teman. Kalau daerah kalian itu kayaknya namanya itu wedang jahe. Terus ya tanaman-tanamanku ini ditanam di polybag gitu ya, atau pot-pot gitu. Karena di sini itu ya sejujurnya tanahnya itu nggak subur teman-teman. Tanahnya itu hanya subur untuk jenis-jenis rumput aja teman-teman. Kalau untuk tanaman-tanaman lain itu susah tumbuh subur. Makanya ya suamiku ini mencampur tanah dengan arang. Itulah triknya supaya tanahnya itu menjadi subur. Oh ya teman-teman, di sini itu lumayan berangin ya. Sepertinya tanda-tanda akan turun hujan teman-teman. Beginilah cuaca sekarang ya. Setelah seharian panas pol, saat jelang malam hari turun hujan. Oh ya teman-teman, tanah ini kan ada di antara dua rumah. Tentu saja tanahnya itu dibagi dua. Setengah areaku, setengah area tetangga. Karena ya aku ini tinggal di perumahan perusahaan. Bukan rumah pribadiku nih. Istilahnya ya rumah dinas suamiku. Jadi aturannya itu setiap rumah atau setiap kakak dianjurkan memiliki apotik hidup dan warung hidup. Disitulah awal mula kami tanam-menanam teman-teman. Dan alhamdulillah ya berdampak positif juga kok untuk kita. Kita tanam, kita rawat, dan akhirnya kita juga yang bisa memanennya. Jadi nggak ada tuh istilah terpaksa menanam ini, terpaksa menanam itu. Lagi asik-asik cabut-cabut rumput, ternyata si kakak udah bangun dan nyariin ibunya. Dasarnya anak-anak ya, awalnya aja tuh basa-basi, akhir-akhirnya ada juga yang diminta. Dia katanya mau minum susu teman-teman, jadi ya aku pending dulu deh kerjaanku. Aku buatkan dulu susu untuk dia. Kalau nggak cepat-cepat dibikinkan, yang ada nanti dia malah tantrum. Kalau dia tantrum bisa berabe.
kan adeknya baru tidur. Kalau adeknya ikutan bangun, sudahlah nggak bisa kulanjutkan lagi cabut rumputnya teman-teman. Jadi lebih amannya aku cepat-cepat bikinkan susu aja. Nah susunya udah jadi, langsung ku kasih sama kakak. Sambil ku bilangin nih, kalau main jangan terlalu bising. Soalnya si adek masih tidur, ya dikasih pemahaman seperti biasalah. Ku bilangi juga kalau aku mau melanjutkan cabut rumputnya. Setelah dia paham ya aku langsung tinggal teman-teman. Melanjutkan cabut rumput yang tinggal sedikit lagi ya. Untuk area jahe alhamdulillah udah bersih dari rumput liar. Nah ini beralih ke tanaman cabeku teman-teman. Tanamanku nggak banyak banget sih, tapi ya terbantulah untuk isi dapur. Nggak untuk dijual, untuk dipakai sendiri aja di dapur. Untuk rumput liar yang ada di area cabe itu nggak terlalu banyak ya. Nah sekarang beralih ke area perkencuran teman-teman. Nah kalian suka nggak nih memasak pakai kencur? Aku sih lumayan suka ya. Lain lagi nih dengan suamiku, dia itu paling anti dengan kencur. Masakan ada bau kencur, auto nggak makan dia. Alhamdulillahirobbilalamin, ini cabut rumputnya udah selesai teman-teman. Beda banget kan ya dengan awal tadi. Sekarang udah bebas dari rumput-rumput liar. Udah kelihatan cantik lagi dan bersih. Nah kalau gini kan enak dipandang kan teman-teman. Udah bisa dilihat nih kalau ini itu tanaman jahe. Kalau yang pertama tadi ya Masya Allah, nggak tahu kita teman-teman ini sebenarnya tanaman jahe atau apa gitu. Nah untuk area kencur dan cabe juga alhamdulillah udah nggak ada rumput liarnya teman-teman. Karena ini udah sore ya, aku juga udah cukup lelah setelah ngosek kamar mandi, terus lanjut cabut rumput. Jadi udah deh ini aja yang aku cabuti rumputnya. Kalian mau lihat tanaman terongku nggak? Nah ini tanaman terongku teman-teman. Tanaman terongku udah mulai nggak fresh ya teman-teman. Nampaknya itu udah tua gitu loh. Daunnya udah kekuningan. Hasil buahnya juga nggak besar-besar dan nggak panjang. Nggak tahu lah kenapa ya bisa kayak gini. Kalau kalian tahu tulis di kolom komentar. Sampai di sini dulu ya videoku teman-teman. Terima kasih sudah menemaniku beraktivitas sore hari ini. Kebunku udah bebas dari rumput liar. Tetap nantikan video-videoku selanjutnya ya. Assalamualaikum. Bye bye.